Apa kabar teman-temanku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog di kali ini ya, aku akan membahas bahwa kita akan reinkarnasi secara terus-menerus. Oh ya, buat temanku Sela ya, Sela ini minta dibuatin vlog mengenai glaukoma ya. Tapi nanti di vlogku berikutnya ya, karena aku akan membahas bahwa kita akan reinkarnasi secara terus-menerus. Di surat Al-Qasas ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam kamu mencari aku di akhirat, jangan lupa hidupmu dari dunia. Di sini Allah menekankan bahwa kita tidak boleh salah perhitungan di dalam hidup kita selama kita berpijak di bumi. Karena pada prinsipnya manusia tidak pernah hidup secara permanen di suatu tempat. Manusia, dunia hanyalah permainan. Kita yang akan ditinggalkan, kalau enggak gitu, dunia yang akan meninggalkan kita. Sejak menjadi janin, sejak dalam kandungan, kita sudah pernah mencapai tingkat pemahaman tentang ketuhanan. Kita sudah pernah mengadakan perjanjian roh dengan Allah yang disaksikan oleh Nur Muhammad bahwa kita mau diciptakan, kita hanya mengabdi, patuh dan taat hanya kepada Allah. Pada waktu lahir kita dibuat lupa oleh Allah. Ini ada di surat Al-Isra ayat 172. Karena di kehidupan kita berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, yang akan kita bawa adalah aktivitas roh atau dimensi roh. Sesuai dengan apa yang kamu kerjakan selama kamu berpijak di bumi. Selama berpijak di bumi, kita memang harus mencari nafkah, kita harus mencari rezeki, kita harus mencari materi. Tetapi kamu tidak boleh tergantung kepada materi. Kamu tidak boleh materialisme. Kalau kamu terlalu materialisme, maka rohmu akan mati, rohmu tidak bisa hidup. Dunia akhirat itu satu, tidak bisa dipisahkan. Dunia bagian akhirat, dunia dalam akhirat. Sedikit saja apa yang kamu lakukan di dunia, maka ada unsur efek langitnya. Makanya ada aktivitas jasad, ada aktivitas roh. Kalau aktivitas jasad itu ya tubuh kita ya teman-teman ya, mata melihat, kuping mendengar, tetapi itu secara terbatas, secara kasat mata. Kita hanya melihat yang namanya kendaraan, perumahan, jabatan, dan seterusnya ya, hanya eksternal. Karena jasad bisa mati, jasad bisa sakit, jasad mempunyai batas usia. Tubuh kita ini ya, teman-teman, jasad kita ini ya, hanya prinsipnya hanya merupakan sebagai jendela saja. Tetapi yang melihat dan mendengar secara yang sejati itu adalah roh. Makanya ada aktivitas roh. Roh bisa mendengar, roh bisa melihat, roh bisa identifikasi, roh bisa pemetaan, roh punya kesadaran, roh tidak bisa mati, roh akan hidup terus, dan roh tidak bisa sakit. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Kamu lapar, kamu makan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, sampai kamu muntah. Itu yang namanya dunia, itu yang namanya aktivitas jasad. Kamu makan seperlunya, sesuai dengan yang kamu butuhkan, itu yang namanya akhirat. Itu yang namanya aktivitas roh. Karena kamu melakukan kebaikan,
dan kemanfaatan agar tubuhmu tetap sehat karena terbimbing oleh Roh, dibimbing oleh Allah. Kamu berdagang, kamu mencari tempat yang strategis agar daganganmu cepat laris. Ini yang namanya dunia, ini yang namanya aktivitas jasad. Kamu jujur, kamu tidak bohong dalam produk daganganmu, ini yang namanya akhirat, ini yang namanya aktivitas roh. Karena kamu melakukan kebaikan dan kemanfaatan yang tidak merugikan orang lain, karena terbimbing oleh roh, karena dibimbing oleh Allah. Thomas Edison dikasih otak oleh Allah, dia gunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan dengan penemuan listrik. Ini yang namanya akhirat, ini yang namanya aktivitas roh. Karena terbimbing oleh roh, dibimbing oleh Allah. Kemanfaatannya, kebaikannya Thomas Edison dengan penemuan listrik bisa kita rasakan sampai dengan sekarang dalam jangka waktu yang lama dan terus bergulir dan dapat dinikmati oleh semua golongan seluas ruang dan waktu. Maka Thomas Edison disebut juga waliullah. Thomas Edison mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu sama dengan rahmatan lil alamin. Lebah saja mendapat wahyu, maka manusia tidak dikasih wahyu oleh Allah. Ini yang namanya amal jariyah. Kita seluruh dunia yang menggunakan listrik, kita ngasih jariyah terus menerus ke Thomas Edison sampai sekarang loh teman-teman ya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mati, terputuslah seluruh amal kita kecuali 3. 1, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Langsung tak kasih contoh ya teman-teman ya. Orang tuamu punya uang, dia sedekahkan dengan membuka usaha es dawet. Dari ilmunya, dia kasihkan ke anaknya. Nah, agar es dawet kita ini harganya bisa murah dan dapat dinikmati oleh segala kalangan, maka gula putih harus dicampur dengan gula merah. Oleh anaknya, ilmu yang dikasih oleh orang tuanya ini dia teruskan secara dalam jangka waktu yang lama dan terus bergulir, diteruskan sampai ke putu-putunya, ke cicitnya, ke saudaranya, ke keponakannya. Ini loh yang namanya anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini loh yang namanya amal jariyah. Amal jariyah orang tuamu akan terus bergulir, akan terus berlangsung jika kamu menggunakannya terus. Apabila sudah tidak ada lagi yang menggunakan ilmu yang dikasih oleh orang tuamu, maka amal jariyah orang tuamu juga terputus. Yang begini ini loh teman-teman yang jarang ditadaburi oleh ustadz-ustadzmu. Karena ustadz-ustadzmu hanya mengenalkan Islam secara ekonomi. Sepanjang itu hanya menguntungkan saja. Ustadz-ustadzmu tidak pernah mengajak jamaahnya untuk mentadaburi kehidupan. Ini ada di surat Muhammad ayat 24. Akhirnya jamaahnya tidak bisa memahami yang namanya aktivitas roh, jamaahnya tidak bisa memahami ilmu roh, jamaahnya tidak bisa memahami dimensi roh. Roh, ilmu laduni memang langsung dikasih Allah. Allah sendiri yang mengasih langsung, dikasih langsung oleh Allah. Tanpa melalui proses normal kemanusiaan. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 65.
Dari contoh-contoh yang tak kasih tahu tadi, kamu melakukan kebaikan dan kemanfaatan, itu nanti yang akan ikut diperjalankan di kehidupanmu berikutnya, yaitu akhirat. Karena kita sebagai manusia akan melakukan perjalanan terus-menerus, kita akan diperjalankan terus-menerus, kita akan reinkarnasi terus, kita akan transformasi terus, kita akan berevolusi terus, kita akan ganti casing terus, kita akan ganti tubuh terus, kita akan hidup terus-menerus, kita tidak pernah mati, mati hanya istilah orang yang masih hidup. Ini ayatnya ya, aku perjalankan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Ini ada di surat Al-Isra ayat 1. Jelas ya, aku perjalankan. Berarti manusia pada prinsipnya, pada dasarnya tidak pernah bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat. Manusia akan melakukan perjalanan terus-menerus, manusia akan berlangsung terus, manusia akan diperjalankan secara terus-menerus. Di surat Al-Baqarah ayat 28, pertama kamu tidak ada, berarti mati. Kemudian aku hidupkan, aku matikan lagi, kemudian aku hidupkan lagi. Berarti kita masih tetap ada, kita masih tetap hidup. Di surat Ali Imran ayat 169, kamu pikir mereka mati? Tidak, kata Allah, mereka tetap hidup dan mereka tetap aku kasih rezeki. Di surat Al-Bayyinah ayat 8, tajri min tatihal anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir alirannya mengalir terus menerus berlangsung, terus menerus berjalan, terus menerus diperjalankan. Kolidina fiha abada, kita akan hidup abadi, bahkan 2 kali keabadian. Ini ada di surat Al-Bayyinah ayat 8. Allahu Akbar, Allah yang maha lebih besar. Terus menerus besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, dinamis, berlangsung terus menerus, tidak statis. Di surat Al-Isra ayat 85, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh termasuk dalam urusanku. Maksudnya di sini adalah bahwa kamu harus selalu dekat dengan Allah. Apa saja yang kamu lakukan selama kamu berpijak di bumi, ajaklah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti yang kamu lakukan hanyalah kebaikan dan kemanfaatan. Kamu harus terus menerus ngawiji. Kamu harus terus menerus menyatu dengan Gusti Allah agar kita mendapat keseimbangan. Kita harus utuh, kita harus lengkap dengan Allah agar kita mendapatkan pemahaman tentang roh, agar kita mendapatkan resonansi cipratan pengetahuan tentang roh, agar kita mengetahui siapa diri kita yang sejati. Karena pada dasarnya manusia hidup itu cuman ngawiji saja ya, ngaduk-ngaduk no, ngepas no. Oh ternyata lombok itu gadokane pasnya digaduk no dengan tomat, dengan terasi, dengan gula, dengan uyah. Itu yang namanya tauhid. Sekalipun kita orang yang taat beragama, kita orang yang taat beribadah, sekalipun kita ateis, kita semua ini mempunyai jalan yang sama, kita mempunyai tujuan yang sama. Ujung-ujungnya kita ini cuman meninggalkan dunia.
ilaihi rojiun. Tidak ada lagi ya teman-teman ya. Kita harus kembali fitri ke asal usul kita, yaitu Allah. Kita harus mudik ke asal usul kita, yaitu Allah. Kita harus ngawiji menjadi satu dengan Allah. Kata fitri yang sering kamu dengar adalah bahwa kita akan kembali suci seperti bayi. Tidak bisa teman-teman ya. Karena kita sudah mengenal mall, kita sudah mengenal perumahan, kita sudah mengenal kendaraan. Kita tidak akan bisa kembali suci seperti bayi. Jadi arti kata fitri adalah kembali ke asal usul kita, yaitu Allah. Sedangkan arti kata fitrah adalah di tempat kerjamu kamu punya akses untuk disuap. Tetapi keputusan terakhirmu, kamu memenangkan Gusti Allah, kamu tidak mau disuap, itu yang namanya arti kata fitrah. Kenapa kok kita harus kembali fitri ke asal usul kita? Kenapa kita harus mudik ke asal usul kita, yaitu Allah? Karena Allah telah menyiapkan langit yang jelas untuk kita. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai dengan ayat 118. Karena kita berbeda ya teman-teman ya, dengan malaikat, dengan jin dan Banul Jan. Kalau malaikat, jin dan Banul Jan ini hanya mempunyai satu unsur, hanya mempunyai satu komponen. Beda dengan yang namanya Adam. Kalau Adam, semua unsur ada di dalam dirinya. Asani takwim. Mempunyai hati nurani, mempunyai martabat, mempunyai kemuliaan. Seluruh unsur alam jagat raya ada di diri Adam. Galaksi, planet-planet, tumbuhan, hewan, malaikat, jin, setan ada di dalam tubuh Adam. Tingginya Nabi Adam 31 meter. Nabi yang paling ganteng, yang paling cakep adalah Nabi Adam. Karena yang mendandani Nabi Adam adalah Allah sendiri. Sedangkan Nabi Yusuf adalah satu-satunya Nabi yang menjadi menteri. Karena mempunyai kecakapan di dalam bidang ketahanan pangan. Karena kita semua adalah turunannya Nabi Adam, maka DNA kita adalah penghuni surga. Asal usul kita adalah penghuni surga Jannatun Naim. Kalau DNA kita sudah penghuni surga, kita jangan pindah ke bumi. Cuman sama Allah kita ini disuruh transmigrasi sebentar ke bumi. Kenapa kok transmigrasinya di bumi? Karena bumi adalah gempilane surga. Dulu teman-teman, surga itu pernah gempil dan gempilane itu jatuh di bumi, tepatnya di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Dan Allah menebarkan rahmatnya di bumi. Siapa saja dikasih rahmatnya oleh Allah tanpa parameter, siapa saja dikasih rahmat oleh Allah tanpa parameter, dan rahmatnya Allah tidak feodal. Kita masuk surga bukan karena kealiman kita, bukan karena kesolehan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita masuk surga karena Allah merahmati kita. Itu adalah hakikat puncak dari kehidupan. Selama kita berpijak berada di bumi, kita dikasih kendaraan oleh Allah yang namanya tubuh atau jasad. Oh ya, aku namakan kendaraan ini hanya sebagai simbolik saja ya teman-teman ya, untuk perumpamaan supaya gampang untuk pemahaman.
roh sangat membutuhkan tubuh untuk berjalan. Allah membebaskan kita kendaraan apa yang akan kita pakai nanti untuk kita mudik ke Allah, untuk kita menapaki di kehidupan kita selanjutnya, yaitu akhirat. Karena Allah sangat demokratis. Tak kasih contoh ya teman-teman ya. Ada torikot atau kendaraan yang dari ustadz-ustadzmu ya, yang biasanya gini, ayo jamaah, ini sudah hari Kamis malam Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Ustadz-ustadzmu hanya menyarankan kamu untuk membaca tanpa pemaknaan. Padahal yang terpenting dari kehidupan ini adalah pemaknaan. Karena pemaknaan adalah ilmu roh. Pemaknaan adalah aktivitas roh. Jika kamu mengambil kendaraan yang seperti ini untuk menuju mudik ke Allah, untuk menapaki kamu di kehidupan berikutnya akhirat, maka kendaraan yang kamu pakai adalah kendaraan bis damri yang non AC. Itu torikotnya ustadz. Kalau torikot yang kamu ambil, kendaraan yang kamu ambil, apa yang kamu lihat ini semuanya hanyalah Allah. Apa yang kamu lihat ini semua hanyalah rohnya Allah. Kamu sudah tidak ada lagi yang namanya timur, barat, utara, selatan, pagi, sore, ataupun malam. Maka kendaraan torikot yang akan kamu pakai menuju mudik kembali ke Allah, menuju kehidupan berikutnya yaitu akhirat, kamu menggunakan jet pribadi. Ini yang namanya torikot Rasulullah. Di surat Al-Alaq ayat 5, alamal insana ma'lam ya'lam, Allah mewajibkan kita untuk berguru kepada Allah melalui Rasulullah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah dan Allah menurunkan Rasulullah di setiap generasinya. Pada waktu kita ngawiji dengan Allah, pada waktu kita melanjutkan di kehidupan berikutnya, yaitu akhirat, pada waktu kita mudik kembali fitri ke asal-usul kita Allah, tanpa tubuh atau tanpa jasad kita. Pada waktu kita tauhid dengan Allah, kita sedang menanggalkan perangkat-perangkat yang sudah tidak bisa digunakan lagi di kehidupan berikutnya karena dimensinya berbeda. Makanya Allah tidak bisa kamu lihat secara kasat mata. Allah hanya bisa kamu rasakan kehadirannya, sifat-sifatnya, kasih sayangnya, pertolongan, rasa cintanya, dan seterusnya. Karena Allah bersemayam di atas aras atau arsi, tidak bisa dirumuskan. Allah menaruh, meletakkan, menyimpan ingatan di frekuensi. Pada suatu waktu yang sama bisa berada di sejuta tempat yang berbeda. Itu kata dari frekuensi. Ini ada di surat Yasin ayat 81. Kalau orang Jawa bilangnya sedulur papat limo pancer. Kamu sebagai pengusaha, kamu sebagai ibunya anak-anak, kamu sebagai seorang istri, kamu sebagai anaknya A, kamu sebagai tetangganya B, kamu sebagai sosialita dan seterusnya. Pancernya adalah Allah. Meskipun nanti kita sudah mati, tubuh kita sudah jadi satu dengan tanah, sudah jadi tulang tengkorak, kita masih tetap ingat siapa diri kita, siapa orang tua kita, dan seterusnya. Karena memang Allah menaruh ingatan,
menyimpan ingatan di frekuensi. Karena pada kehidupan kita selanjutnya, yaitu akhirat, kita akan bertemu dengan malaikat yudikatif, munkar nankir, rokib atid, malik ridwan. Kalau Allah menyimpan ingatan kita di saraf otak, kalau kita sudah mati, otomatis otak kita ikut hancur, otomatis ingatan kita juga hancur. Lah kalau kita mati, kalau kita tidak ingat, terus tugasnya malaikat yudikatif apa teman-teman ya? Padahal Allah membuat malaikat sangatlah detail. Karena malaikat bukan makhluk, malaikat adalah tangan panjang kekuasaannya Allah. Pada waktu menciptakan malaikat, sesudah Nur Muhammad, Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah menciptakan ruang yang tidak terbatas dan waktu yang abadi, kemudian diisi planet, galaksi-galaksi, jin, baru kemudian tumbuhan, baru kemudian hewan, baru kemudian manusia. Yang menghubungkan tubuh dan roh itu namanya jiwa. Ini bukan 3 ya teman-teman, tapi 1. Yang menghubungkan hati dan pikiranmu itu namanya jiwa. Yang menghubungkan kepala dan badanmu itu namanya jiwa. Ini tidak boleh lepas, ini tidak boleh tugel. Kalau ini lepas atau tugel, maka kamu akan sakit jiwa, orang dalam gangguan jiwa. Karena yang bisa sakit adalah jiwa, roh tidak bisa sakit. Karena Allah berada di dalam rahasia kelembutan jiwamu. Ini ayatnya, wafi anfusikum. Karena nanti yang akan masuk surga, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang jiwanya sudah tentram, yang jiwanya sudah lembut, yang jiwanya sudah tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini ada di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yang mengalami penderitaan, kesenangan, kebingungan, itu adalah jiwa. Komunikasi antara roh dan tubuh itu namanya sholat. Komunikasi antara Muhammad dan Allah itu namanya sholat. Apa saja yang kamu lakukan sepanjang tidak melanggar pagarnya Allah, itu yang namanya sholat. Sedangkan sholat 5 waktu itu adalah sholat yang resmi. Kalau jiwamu ini sih bingung, tidak tenang, tidak tentram, tidak lembut. Aduh, gimana ya karirnya anakku? Aduh, kok anakku belum bisa bikin rumah yang mewah? Maka rohmu akan mati, rohmu tidak bisa hidup. Maka prosesmu dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, akan memerlukan waktu yang lama. Karena jiwamu sik bingung ae, maka akan memunculkan energi liar yang orang-orang bilang itu iku loh hantu yang nangis di pojok rumah sambil dekem malam-malam itu loh teman-teman. Karena apa? Karena jiwanya ini bingung ae, melayang-layang, sudah tidak boleh balik lagi ke kita, tapi dia maksa untuk balik ke kita. Itu yang kamu bilang biasanya hantu. Terima kasih ya teman-temanku ya.
Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata. Oh Tuhanku, cinta dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti dia. Hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Mungkin ya. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata.
ya. Ini Panderman. Belakang itu Panderman, Mbak. Iya, bukit. Namanya Bukit Panderman. Bukan gunung, itu bukit. Iya. Saya 360. Apalagi ketika di 15 Celsius kemarin. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Terlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Anak fitnessnya Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling menyinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena, pastinya terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu keterangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu, ada baiknya bila tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku ini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan. Yang nyata kau tidak merubah. Saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling meminta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena, pastinya terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu keterangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu, katakan apa yang kau ingin. Selagi kau dapat berkata, memang begini sikapmu semenjak dahulu. Andai
waktu kita